Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 15B akan menjelaskan tentang anion iodida. Sebelumnya, perkenalkan, saya Remada Vanessa Karin bersama rekan saya, Naufal Fahri dan juga Siva Yunika. Apa sih anion iodida itu? Iodida adalah ion yang terbentuk ketika unsur iodin mendapatkan satu elektron untuk membentuk suatu anion. Anion itu sendiri yaitu ion yang bermuatan negatif. Iodida merupakan salah satu unsur kimia golongan 7A yang memiliki simbol I. Di dalam tabel periodik, iodida memiliki nomor atom 53 dengan massa atom 127. Selanjutnya yaitu sifat kimia iodida. Yang pertama, kepadatan. Kepadatan iodida yaitu 3,13 gram per cm kubik. Kedua, berat molekul. Berat molekul iodida yaitu 126,104 gram per mol. Yang ketiga, titik didih. Titik didih iodida yaitu 184,3 derajat Celcius. Yang keempat, titik lebur. Titik lebur iodida yaitu 113,7 derajat Celcius. Dan yang kelima, kelarutan. 128 gram iodida larut dalam 100 ml air pada suhu 6 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sifat fisika iodida. Sifat fisika iodida yaitu tidak berbau, berbentuk larutan, dan tidak berwarna. Uji kualitatif anion. Uji kualitatif anion merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan senyawa kimia anion dalam sampel yang diuji, berdasarkan sifat kimia dan juga sifat fisikanya. Pada uji kualitatif anion, dapat dikelompokkan berdasarkan kelarutannya dalam BaCl2 dan juga AgNO3. Yang pertama yaitu kelompok sulfat. Anion kelompok sulfat akan membentuk endapan apabila direaksikan dengan BaCl2 yang sedikit basah. Yang kedua, kelompok klorida. Anion kelompok klorida akan membentuk endapan apabila direaksikan dengan AgNO3 dalam suasana asam. Yang ketiga yaitu kelompok nitrat. Anion kelompok nitrat ini membentuk garam yang larut dengan kation, sehingga tidak akan membentuk endapan apabila dilarutkan dengan BaCl2 maupun AgNO3. Dalam uji kualitatif anion iodida, dapat dilakukan uji organoleptis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bentuk dan warna. Pada saat diamati, anion iodida berupa larutan yang tidak berwarna. Kemudian, pada saat diuji keasamannya menggunakan kertas lakmus merah yang dicelupkan ke dalam sampel, hasil yang didapat yaitu kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan pada saat lakmus biru dicelupkan ke dalam sampel, kertas lakmus biru berubah menjadi warna ungu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anion iodida memiliki sifat keasaman yaitu netral. Selanjutnya yaitu dapat dilakukan uji kelarutan. Yang pertama penambahan BaCl2. Ketika 1-2 ml sampel ditambahkan 2-3 tetes BaCl2, lalu diamati, hasil yang didapat yaitu tidak ada perubahan, atau hasil yang didapatkan yaitu tidak berwarna atau jernih. Kemudian yang kedua, penambahan AgNO3. Ketika 1-2 ml sampel ditambahkan 2-3 tetes AgNO3, hasil yang didapat yaitu terdapat endapan kuning. Ketika sudah dilakukan uji kelarutan, dapat diyakinkan kembali melalui uji spesifik. Yang pertama, 1 ml sampel ditambah 2 tetes AgNO3 ditambah 1 tetes HNO3, kemudian diamati akan menghasilkan endapan kekuningan.
endapan tersebut akan sedikit larut dalam amonia pekat. Yang kedua, ketika 1 ml sampel ditambah 2-3 tetes PB asetat, kemudian diamati, akan terdapat endapan kuning PbI2. Endapan tersebut akan larut pada air mendidih, atau dapat juga dipanaskan. Yang ketiga, ketika 1 ml sampel ditambah 2-3 tetes HgCl2, kemudian diamati, akan terdapat endapan jingga HgI2. Apabila hasil tersebut terdapat endapan kekuningan, endapan kuning PbI2, dan juga endapan jingga HgI2, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung anion iodida. Kegunaan iodida. Kalium iodida ditambahkan sebagai nutrisi untuk mencegah penyakit gondok. Penyakit gondok merupakan masalah tiroid yang disebabkan oleh kekurangan iodium dan mencegah suatu bentuk keterbelakangan mental yang berhubungan dengan kekurangan iodium. Yang kedua, iodida mempunyai sifat disinfektan dan tidak mudah terpengaruh seperti klorin oleh pH air atau kandungan organik. Tetapi, aktivitas disinfektan iodida sangat berkurang pada suhu air dingin. Sediaan iodium seperti povidone iodine digunakan untuk mendisinfeksi kulit sebelum operasi. Dan yang terakhir yaitu bahaya iodida. Efek utama dari paparan oral jangka panjang terhadap peningkatan jumlah iodida anorganik secara paradoks adalah hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Asupan iodida yang berlebihan dapat menghambat sintesis dan pelepasan hormon tiroid yang dapat menyebabkan hipotiroidisme dan penyakit gondok. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.